Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Bayu Haji Disandaya dengan NIM 1813111008, mahasiswa D3 Teknik Elektronika yang sekarang sedang menempuh semester 5 ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu proyek yang mana dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah SKTT atau Sistem Kendali Terdistribusi dan Telemetri, yaitu membuat proyek SCADA, di mana proyek ini saya buat diberi nama Sistem Monitoring dan Kontrol Suhu pada Inkubator Telur. Oke, mungkin sedikit tentang SCADA. SCADA sendiri adalah Supervisory Control and Data Acquisition, yang mana sistem ini adalah sistem yang banyak sekali digunakan pada industri ya, untuk pengontrolan sebuah proses. Nah, biasanya pada SCADA sendiri itu terdiri dari HMI, kemudian RTU atau Remote Terminal Unit, lalu sistem pengawasan, lalu infrastruktur komunikasi, dan PLC. Oke. Untuk infrastruktur komunikasi sendiri yang biasanya dipakai untuk sistem SCADA pada industri tenaga listrik, yaitu ada 4, standar IEC, kemudian DNC 3.0, lalu Modbus, dan satu lagi saya sedikit lupa ya. Selanjutnya HMI sendiri itu ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi dalam pembuatan HMI ya. Ada standarnya, setidaknya ada 31 standar yang perlu diikuti. Oke, mungkin untuk perkenalan cukup sekian, langsung saja pada bagian berikutnya. Let's go. Sebelum masuk ke demonstrasi alat, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang sequential tabel sekuensial, dan SFD. Untuk kali ini adalah tabel sekuensial dari sistem monitoring dan kendali suhu pada inkubator telur ayam yang saya buat. Di sini ada bagian input serta output. Nah, untuk input sendiri, yang pertama itu ada memasukkan operator yang terdiri dari dua user, yaitu administrator dan operator. Begitu pula dengan passwordnya, yaitu administrator dan operator. Pada step pertama, ketika user login dengan user administrator dan password administrator, maka bisa diakses mandatory control. Setelah mandatory control di on-kan, maka terdapat 3 mode yang bisa dipilih. Yang pertama itu auto mode, yaitu sistem plan on dengan otomatis menyalakan dan mematikan aktuator. Kemudian bisa secara manual mengendalikan fan serta lampu pada inkubator. Nah, setelah itu temperatur akan dicek. Temperatur pada inkubator akan dicek suhunya. Selain itu juga ada tombol untuk meng-ACK atau meng-acknowledge ketika terjadi situasi berbahaya pada inkubator. Kemudian terdapat juga untuk user operator dengan password operator, sama halnya pada sebelumnya. Setelah login dengan user operator, selanjutnya bisa meng-on-kan mandatory. Setelah itu bisa mengakses control plan yang terdiri dari 3 mode, yaitu automatic fan control, lalu manual fan control, dan lamp control. Kemudian suhu dicek dan bisa di-acknowledge ketika terjadi situasi berbahaya atau warning. Nah, pada bagian output sendiri, ketika mandatory ditekan, maka akan menghasilkan status mandatory on yang bagi 1. Kemudian control panel-nya menjadi enable, dan database juga bisa dikontrol pada user administrator. Kemudian fan juga bisa diaktifkan, serta lampu juga bisa diaktifkan. Nah, kemudian ada 3 kondisi alarm status, yaitu normal, warning, serta danger. Nah, selain itu juga terdapat maintenance, di mana saat maintenance pada plan tekan, maka terdapat indikator pada HMI yang akan menunjukkan bahwa plan sedang dalam kondisi maintenance. Lalu fan dan lampu akan mati, serta control plan dan database juga akan mati. Nah, kemudian untuk user operator dengan password operator, maka yang hilang itu adalah database control, sehingga database hanya bisa dikontrol dengan
user administrator saja. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, dapat meng-on-kan fan, meng-on-kan lampu, kemudian terdapat 3 status alarm, yaitu normal, warning, dan danger. Lalu terdapat juga status maintenance dari plan di lapangan. Oke, mungkin cukup sekian untuk tabel sequence. Selanjutnya ada SFD. SFD adalah state flow diagram yang menunjukkan aliran state dari sistem yang dibuat. Nah, untuk pertama kali di sini ada start. Lalu setelah rantannya ditekan, maka akan masuk ke halaman main login. Nah, pada halaman main login terdapat pilihan shutdown up atau dapat memasukkan user yang akan digunakan. Nah, di sini ketika masuk pada main login, operator yang harus dimasukkan pertama kali untuk masuk ke bagian standby login adalah administrator saja. Ketika operator dimasukkan administrator dengan password administrator, maka akan masuk ke halaman standby login. Nah, pada halaman standby login ini, yang mana merupakan halaman pertama setelah masuk ke main login, akan ditampilkan juga BFD system. Nah, selain itu pada standby login juga terdapat pilihan untuk login sebagai operator antara administrator atau operator. Juga terdapat pilihan shutdown untuk operator administrator. Selain pada shutdown, dapat juga change password dan manage user atau configure user. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah state flow diagram untuk operator. Nah, ketika login sebagai operator, maka akses kontrol operator dapat diakses setelah mandatory ditekan pada step sebelumnya, yaitu start stop access. Setelah mandatory ditekan, maka dapat meng-on-kan fan, meng-off-kan fan, meng-on-kan lampu, serta meng-off-kan lampu. Yang mana saat fan di-on-kan, maka akan ada indikator on pada plan, lalu fan-nya menyala, dan suhu pada inkubator akan dicek. Begitu pula saat kondisi fan off, akan ada indikator fan off. Kemudian saat kondisi lampu on, maka akan ada indikator lampu on. Begitu juga dengan kondisi lampu off, maka akan ada indikator lampu off pada plan. Selain itu juga terdapat maintenance, di mana saat maintenance ditekan, maka akan memunculkan indikator bahwa maintenance pada plan sudah ditekan. Itu artinya plan sedang dalam kondisi maintenance. Dan control pan didisablekan. Selanjutnya ada administrator, mungkin kurang lebih sama seperti sebelumnya pada operator, hanya saja yang membedakan di sini yaitu terdapat pada akses database, di mana saat user yang digunakan adalah administrator, maka fungsi keseluruhan dari HMI dapat diakses, yang mana terdapat database control juga. Ada akses koneksi database, kemudian dapat mengset interval. Ketika timesetnya sudah disesuaikan, maka bisa dikonekkan database-nya. Begitu pula ada fungsi untuk mendiskonekkan database atau menonaktifkan database. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah navigasi. Nah, pada navigasi sendiri, ini digunakan untuk men-switch antara BFD, PFD, PNID, dan loop diagram. Nah, untuk loop diagram sendiri itu hanya bisa diakses ketika operatornya itu adalah administrator. Mungkin di sini salah ketika loop diagram ditekan, maka akan muncul menu loop diagram yang mana terdapat dua pilihan, yaitu loop diagram suhu serta loop diagram maintenance. Nah, loop diagram suhu sendiri terdiri dari wiring untuk loop suhu, yang mana ada sensor suhu, kemudian aktuator untuk mengontrol suhu, lalu ada RTU, serta supply yang digunakan. Nah, untuk loop diagram maintenance sendiri hanya terdapat push button serta indikator LED saat maintenance tekan. Oke, selanjutnya adalah pada untuk alarm. Nah, pada kondisi alarm sendiri itu berdasarkan temperatur yang dideteksi di inkubator. Terdapat 3 status alarm. Yang pertama itu normal, kemudian yang kedua warning, dan yang ketiga adalah danger. Oke, mungkin untuk SFD dan
table sequence cukup sekian, akan disambung pada bagian demonstrasi plan. Ya baik, selanjutnya adalah untuk bagian demonstrasi plan ya, menggunakan AMI yang sudah dibuat, yaitu monitoring and control edge incubator. Nah di sini ada halaman awal main login yang digunakan untuk menginisiasi operasi sistem yang dibuat, yang hanya bisa diinisiasi dengan user administrator. Nah sekarang kita login langsung menggunakan administrator. Sudah disetting untuk username-nya itu administrator dan passwordnya sama administrator juga. Oke, nah ini tampilan awalnya, tampilan untuk halaman yang umum, yaitu ada BFD atau block flow diagram dan standby login. Sini bisa kontrol ya. Nah untuk user sendiri itu ada dua, operator dan administrator yang saya telah setting. Nah untuk operator itu hanya bisa mengakses beberapa bagian saja, tidak semua. Tapi untuk administrator bisa mengakses semua bagian. Koreksi mungkin untuk operator itu tidak bisa mengakses beberapa bagian. Seperti contohnya di sini untuk configure user serta shutdown itu tidak bisa diakses oleh operator. Nah untuk demonstrasi kali ini digunakan user administrator supaya bisa mengakses keseluruhan sistem. Oke, seperti ini tampilan untuk HMI-nya. Di sini ada judul, monitoring and temperature control for edge incubator. Kemudian ada history alarm. Kemudian di sini ada alarm yang sekarang kondisinya sedang danger ya, karena mendeteksi 0 derajat, betul belum dikoneksikan dengan plan-nya. Nah kemudian di sini ada emergency yang menampilkan plan ke dalam keadaan maintenance atau tidak. Kemudian di sini ada bagian database untuk mengkoneksikan sistem dengan database yang sudah dibuat, yaitu Microsoft Access. Kemudian di sini ada trend alarm yang menunjukkan tren dari temperatur inkubator inkubator telur. Kemudian di sini ada kontrol yang tadi sudah dikatakan untuk meng-shutdown sistem, kemudian menambahkan user atau mengganti password. Untuk operator sendiri, untuk bagian shutdown configure user itu tidak bisa. Kemudian untuk mengakses database pun tidak bisa. Kemudian untuk loop diagram juga tidak bisa. Dan seperti itu. Selanjutnya langsung dijelaskan saja pada block flow diagram. Di sini menampilkan gambaran umum sistem yang dibuat, yang terdiri dari sensor, kemudian controller, heater lamp, cooling fan, dan inkubator. Sensor ini mendapatkan sinyal temperatur atau besaran temperatur dari inkubator, mendeteksi suhu. Nah, kemudian datanya dikirimkan ke controller, kemudian diolah, lalu menghasilkan sinyal perintah untuk mengaktifkan aktuator heater lamp atau cooling fan. Heater lamp di sini digunakan untuk meradiasikan panas sehingga suhu pada inkubator dapat meningkat, sedangkan cooling fan di sini digunakan untuk menyedot udara panas dari dalam keluar sehingga udara di dalam menjadi berkurang tingkat kepanasannya. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada block flow, ada proses flow diagram dan lebih lengkap daripada BFD. Di sini ada CRT atau controller RTU, yaitu WMOS D1 mini, remote terminal unit. Kemudian di sini ada temperatur transmitter yaitu DHT11, lalu ada heater yaitu AC, lampu AC 60 watt. Kemudian edge room yang dibuat dari kayu itu panjangnya 26 cm kali 16 cm. Lalu cooler yang digunakan adalah kipas DC 12 volt 2 watt. Dan seperti ini tampilan PFD-nya. Di sini ada temperatur transmitter, kemudian ada controller, lalu ada lampu, dan ada fan. Ini untuk egg inkubatornya ya. Oke, mungkin selanjutnya pada PNID. Itu pada PNID secara menyeluruh ya ditampilkan keseluruhan sistem. Di sini ada PC atau komputer yang digunakan untuk mengakses HMI yang nanti akan terkoneksi kepada plan melalui RTU WMOS yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada TC01 dan TC02, ini adalah temperatur kontrol yang mana mengaktifkan lampu dan kipas, yang dia itu menggunakan modul driver relay 2 channel. Channel 1 untuk lampu dan channel 2 untuk kipas. Dan seperti itu. Kemudian di sini ada loop diagram. Nah, untuk loop diagram sendiri itu berisikan kurang lebih wiring plan yang kita buat, seperti koneksi lampu dengan sumber AC, kemudian kepada relay,
lalu relay pada power supply kepada fan DC, dan selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung saja coba koneksikan antara astagfirullahaladzim. Mungkin langsung saja dicoba. Pertama kita harus mengaktifkan mandatory dulu untuk dapat mengontrol plan melalui HMI. Oke, mungkin bisa dilihat situasi pada plan tersebut itu nanti mandatorinya akan menyala. Kemudian juga kalau misalnya di sini kondisi alarmnya itu menunjukkan merah ya, artinya berbahaya. Itu karena suhunya di bawah dari set point yang sudah diatur. Nah, nanti bisa dilihat pada plannya. Kemudian sebelum kita coba untuk kontrol ini, mungkin langkah baiknya kita coba dulu untuk database-nya. Nah, database sendiri di sini saat kita konekkan dapat mengatur interval waktu di mana per berapa detik data akan disimpan ke database. Mungkin kita atur saja untuk contoh 2 second ya. Oke. Ya, database terkoneksi dengan baik. Di sini ada tren yang menampilkan suhunya masih 26. Nah, kemudian kita coba saja untuk langsung mengontrol plan-nya ya. Karena di sini kita untuk demonstrasi mungkin lebih enak menggunakan manual control ya. Pertama kita nyalakan dulu lampu. Kita coba nyalakan lampu. Nah, nanti pada plan dapat dilihat bahwa lampunya menyala. Mungkin seperti itu. Kemudian kita coba matikan kembali. Nah, nanti bisa dilihat pada plan itu lampunya akan mati. Kemudian pada fan DC kita coba juga. Nah, di sini ada indikator kalau lampunya kalau fan-nya sedang berputar yang mengindikasikan kalau kipasnya sedang menyala. Itu juga dengan lampu yang tadi ini sebagai indikator kalau lampunya menyala. Tadi ada yang sedikit kelupaan untuk loop diagram. Ini bisa diakses untuk melihat spesifikasi dari equipment yang kita gunakan. Sebagai contoh, lampu, kemudian power supply, kemudian fan DC, lalu modul relay, kemudian LED yang digunakan sebagai indikator pada plan, kemudian sensor suhu DHT11, lalu WEMOS. Lalu di sini juga ada loop yang lain. Ini untuk loop temperatur. Kemudian ada maintenance loop. Nah, maintenance loop ini dapat terdiri dari push button maintenance dan LED orange ya, sebagai indikator kalau maintenance-nya sudah ditekan. Mungkin seperti itu. Nah, untuk percobaan selanjutnya mungkin kita coba lihat dulu untuk menunggu si kondisi plan kepada kondisi normal. Mungkin kita aktifkan dulu mode autonya ya, untuk menunggu sekalian. Nanti bisa dilihat peningkatan suhu pada tren atau pada PNID nanti. Mungkin seperti itu. Oke, sambil menunggu mungkin kita bisa lihat dulu data yang masuk pada HMI ini itu akan disimpan pada Microsoft Access sebagai database-nya. Nah, ini adalah file Microsoft Access yang digunakan. Bisa dilihat ini adalah data-data sebelumnya ya, data-data yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian kita refresh saja. Itu data yang baru kita lihat adalah 28. Kita refresh. Kemudian kita lihat suhu terakhir adalah 28. Kemudian save-nya itu sesuai dengan setting time yang kita atur, yaitu per 2 detik ya. Mungkin seperti itu. Sebelum kondisi normal, mungkin di sini kita akan coba dulu untuk alarm sendiri. Ada button ACK itu yang digunakan untuk memberitahu si teknisi lapangan kalau kondisi plan itu sudah dalam kondisi yang berbahaya, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh teknisi yang berada di lapangan. Setelah di-kick ACK, maka pada history akan muncul pada jam 5.26 ini dengan tag name in temperatur itu akan disimpan ya history saat kondisi danger di acknowledge. Mungkin seperti itu. Sekarang mungkin kita akan tunggu saja kondisi suhu menjadi normal kembali.
Oke, baik, setelah menunggu sekian lama, akhirnya suhunya naik menjadi 40 derajat ya. Dapat dilihat, sekarang temperaturnya sudah kembali pada kondisi normal. Mungkin sebelum ditutup, ada satu lagi fungsi yang perlu diperlihatkan, yaitu maintenance, yang dapat diakses melalui plan langsung oleh teknisi lapangan ketika terjadi masalah pada plan, sehingga memberitahu operator HMI kalau plannya sedang tidak bisa diakses melalui HMI. Oke, langsung saja dicoba. Dapat dilihat saat maintenance ditekan, maka pada HMI akan muncul indikator emergency berwarna oranye. Kemudian selain itu, untuk akses-akses lain itu di nonaktifkan, terutama pada kontrol ya. Untuk automatic control dan manual control dapat dilihat di sini kondisinya tidak bisa dikendalikan lagi karena sedang maintenance. Begitu pula untuk database tidak bisa dikoneksikan lagi karena sedang maintenance, ada perbaikan pada plan di lapangan. Seperti itu, kemudian kita kembalikan kondisinya seperti normal, di mana mengindikasikan kalau maintenance sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini untuk menutup itu ada pada bagian shutdown. Jadi shutdown sendiri berfungsi untuk mengeluarkan sistem yang sedang berjalan kembali ke halaman main login. Jadi ketika shutdown ditekan, maka plan akan mati dan kembali ke halaman main login. Nah, untuk meng-close aplikasi ini ada pada pilihan ini ya, close application, yang akan nanti muncul setelah pertama kali sistem diakses, kemudian untuk kedua kali maka akan muncul close application ini. Ya, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin untuk poinnya, karena pembuatan ini untuk tugas dan selebihnya bisa ditonton oleh secara umum ya, saya harap bisa sampai materi tentang sekadanya. Mungkin untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Lalu materi-materi lainnya mungkin bisa dicari lebih lanjut ya di googling dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.